Saiful Hidayatullah. Nggak usah direkam dulu ya, nanti aja rekamnya setelah pembelajaran selesai. Oh, bukan, setelah pembelajaran dimulai. Oke, terlalu semangat Bu itu, Bu Yusrina. Iya, efek efek baru ini. Di rename dulu ini yang belum, yang tadi saya sebutkan, di rename kelas sama angkatannya. Nanti kalau tidak mau mengindahkan, jangan kaget kalau tiba-tiba berada di luar Zoom ya. Ini panitianya punya banyak energi untuk sedikit tegas nih hari ini. Silakan. Ini sudah ada 25 orang, tiga dari kami. Kita mulai aja ya. Kita mulai dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya sama Mars Kemenang. Jadi nanti adik-adik bisa tepat waktu mulai mengikuti pembelajaran agenda 3. Mbak Aul sudah bersama kami belum? Kayak- Kayaknya itu yang pakai Zoom 38 sopo Mbak Ana. Oh, belum tahu Mbak. Itu kan ada Mbak, yang kalau saya. kalau belum tak Heeh. siapin, aku udah nyiapin. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa di pagi hari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama untuk menggugah semangat cinta tanah air kita, semangat memiliki Kementerian Agama sehingga kita bisa mendharma baktikan yang terbaik bagi nusa, bangsa, dan Kementerian Agama kita. Sikap sempurna semuanya.
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Baik, terima kasih Mbak Aul. Adik-adik yang berbahagia, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat Sehat Bu. semua ya. Ini Iya. kebanyakan WFA atau masuk di kantor nih? Pasukan di kantor, Bu. Di kantor ini Bu, Oh iya. masuk. Kantor Bu. Ya, kalau saya alhamdulillah ini sedang WFA ya di rumah, jadi makanya tadi punya banyak energi nanti kalau mau ngecekin adik-adik yang nggak sesuai dengan aturan ya. Dan pagi hari ini, seperti yang semalam saya sampaikan di grup, adik-adik akan mulai masuk ke agenda 3, kedudukan dan peran PNS. Nanti akan didampingi atau ada narasumber dari Widya Iswara kita yang insya Allah beliau ini sangat luar biasa ya. Beliau masih muda dengan segudang prestasi dan saat ini juga menjadi salah satu asesor nasional untuk madrasah dan Diknas juga. Jadi lintas Kementerian Agama. Pendidikan beliau sudah menyelesaikan S3-nya, jadi untuk pendidikannya juga sudah selesai walaupun masih muda. Saat ini jabatannya sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Sebenarnya beliau ini sudah bisa utama ya, cuman karena di Balai Diklat Agama atau mungkin di kementerian-kementerian sekarang ada pembatasan untuk kuota
jabatan, jadi beliau belum bisa menjadi Widya Iswara ahli utama karena masih ada Widya Iswara ahli utama di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jadi di tempat kami itu maksimalnya cuma 3 Widya Iswara ahli utama. Dan walaupun beliau sudah mampu dengan begitu banyak karya ilmiahnya juga, saat ini harus tetap bersabar menjadi Widya Iswara ahli madya ya Mbak Ratna ya. Tapi nggak apa-apa karena kesibukan beliau sangat luar biasa di luar ya. Dan ini waktu waktunya, alhamdulillah beliau bisa menata waktunya untuk membersamai adik-adik. Dan alhamdulillah juga karena kemarin kita sudah langsung ke LAN sendiri agar karena kita itu sebenarnya bersurat sudah lama untuk meminta penggabungan dari 2 kelompok. Jadi ini semuanya yang kami lakukan adalah berdasarkan aturan ya. Kami membuat kelompoknya ini kalau perkalaannya kan memang satu kelompoknya 10 orang maksimal. Nah, kemarin ada yang 41 sehingga ada yang 11 itu sebelumnya kita sudah minta izin dan diperbolehkan. Kemudian karena kondisi kedaruratan kita minta yang 9 CP dan 5 CP untuk dijadikan satu kelas besar diizinkan. Nah, yang kita minta lagi 3 CP sama 2 CP untuk digabungkan ini bersurat agak lama, nggak dijawabi. Akhirnya kemarin dari unsur pimpinan kami ke LAN sendiri bertemu dan akhirnya diperbolehkan. Maka untuk pagi hari ini tidak melanggar aturan, tidak melanggar perkala, dan ini memang sudah resmi. Adik-adik nanti bergabung antara kelompok 4 dan 3 dulu, Ya, kemudian setelah itu kelompok 2 dan satu. 1. Yang belum di-rename dulu Pak Cahyono. Pak Cahyono di-rename. Nanti kalau saya nggak tahu kelompoknya, karena kebetulan saya nggak bawa daftar nama ini, maaf ya. Saya bawanya jadwal tumpuk-tumpuk mempersiapkan lagi Sama, besok. aku ya tak print iki lho. Podo, aku ya tak print. Oke. Dan ini beliau Bu Ratna masih sangat muda sekali ya kan. Adik-adik yang bertugas hari ini, tolong ini kita berdoa dulu. Ini kan sudah nanti dikenalkan dulu biar Bu Ratna tidak mengulang-ulang ya perkenalannya di awal. Kemudian kita berdoa, kemudian Bu Ratna lebih dalam memperkenalkan beliau. Baru setelah itu kelompok 1 dan 2 meninggalkan room. Begitu ya, Bu? Nggih, Itu siap. gimana? Siap, Nggih, oke. siap. Baik, adik-adik yang bertugas hari ini atau ketua kelasnya, ketoknya Mas Slamet ki sing semangat arep laporan dan mimpin doa. Kalau tadi di grup sudah ada pembagian Bu, daripada saya menyalahi nanti, monggo. Oh iya, aduh mau coba grup-grup ini. Nang goleki grup Ya, dhewe silakan bingung. Buatan Bu, dari rekan-rekan ada Cahyono yang ya. sudah siap. Cahyono Budi Santoso. Di rename sih, nek rak di rename tak toke lho. Ini lagi di 2 di Facebook, yang satu baru mau masuk ini Bu, yang di komputer. Ya, salah satunya di rename sudah. Bentar Bu, baru mau masuk ini Bu, Ya ngerti wes, nggak Bu? mimpin Lama Bu. doa sih, engko berdoa di rename ya. Oh iya Bu. Oke, laporan sama Bu Ratna. Laporan dulu apa doa dulu Bu? Gimana Bu? Doa dulu apa laporan dulu Bu? Laporan dulu. Laporan Upload dulu ada dulu, berapa terus nanti teman baru saat doa. ini. Nggih. Sudah ngecek apa belum? 44, 4. 44 peserta Pas kayaknya apa itu tak dikurangi kita berempat, jadi baru berempat. 40 ya. Mas. Ini pesertanya 40 apa Tadi 41 ya? Aku bingung 40. sekali. Tak 40 ya? pakai sih. Oke. Aku ya ora hafal. 41. Kelompok 41, 4 Bu. ada Hah? 11. Kelas 1 ya? 41. Berarti masih ada yang kurang Angkatan 1 14, datang ya. 41. Oke, ya udah nggak apa-apa Mas Cahyono dilaporkan dulu ke Kakak Widya Iswara. Nanti setelah itu dipimpin doa, terus nanti Kak Ratna akan lebih memperkenalkan tentang aktivitas beliau saat ini. Setelah itu dilanjutkan kelompok 2 dan 1 meninggalkan room. Kita bertemu untuk nanti siang ya, begitu. Monggo Mas Cahyono. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin melaporkan Bu, pada hari ini tanggal 1 Agustus 2025, eh, dari kami Angkatan 14 dengan jumlah anggota 41, ini yang di Zoom baru 40, kurang 1 anggota. Pada hari ini siap mengikuti pembelajaran yang Ibu ampu pada hari ini. Laporan selesai, Bu. Oke, terima kasih. Laporan diterima ya. Nanti untuk satu orang yang belum masuk itu ya, ada ketua kelompok masing-masing kelompok kecil kan? Ya, Ada nanti Bu. mungkin bisa bekerja sama dengan ketua kelompoknya ya untuk melaporkan siapa yang belum hadir untuk kegiatan pagi hari ini. Oke, baik adik-adik semuanya, mungkin sebelum saya perkenalan saya informasi dulu nggih, bahwa kenapa kok sekarang kok yang pagi kok yang 34. Ini saya bergantian. Saya merasakan adik-adik utamanya yang kelompok 4 selalu mungkin kemarin pada agenda 1 dan agenda 2 ketika mengerjakan tugas waktunya mepet, betul? Oke, karena Betul. Betul. kebetulan ini di angkatan 14 ini pengampu kelompok 1 sampai 4 itu saya semua, maka kan saya nggak harus berhubungan dengan teman yang lain minta tuker pagi dan seterusnya karena kebetulan full yang ngajar saya, maka kemarin memang saya desain gitu. Mungkin ada pertanyaan, wah biasanya yang kelompok 1 itu duluan, kok yang kelompok papa terakhir gitu kan. Nah, karena ini memang supaya merasakan juga ya yang kelompok 4 itu bisa Zoom pagi, maka saya balik. Lah kebetulan juga untuk yang kelompok berapa besok itu coachnya. Sebentar, saya kalau nggak buka kepean tuh ya nggak hafal peduli. Saking kelasnya banyak. Ya, kemudian nanti kan untuk kelompok 1, ding kelompok 1 itu nanti coachnya kan saya. Nah, pas banget besok Senin wi Zoom agenda awan baru kuwi nyambung sisan langsung coach ya gitu ya. Jadi memang sengaja gitu ya. Jadi prinsipnya nggak apa-apa kalau hanya dibolak-balik waktu gitu ya. Jadi mungkin kok nggak sesuai jadwal gitu ya. Karena memang memberikan kesempatan lebih banyak lagi pada adik-adik utamanya untuk yang kelompok 4. Jadi mohon maaf ya maklum untuk yang kelompok 1 dan 2. Tapi insya Allah karena dengan sekarang ini dijadikan 2 kelompok, jadi sepertinya juga nggak terlalu sore banget ya untuk pembelajaran agenda nanti. Jadi adik-adik semuanya nanti masih bisa lah waktu untuk penyelesaian tugas. Oke, baik mungkin saya awali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Bu. sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alamin, matur Alhamdulillah nuwun. sehat. Oke, Mbak Ana, nggih, tadi sudah memperkenalkan saya kepada adik-adik semuanya peserta angkatan 14. Jadi mulai hari ini nanti kita masuk pada agenda ketiga, nggih, nanti agenda ketiga full dari kelompok 1 sampai kelompok 4 nanti yang mengampu saya. Baik pada kegiatan sinkronus 1, sinkronus 2, dan sinkronus ketiga. Hanya nanti terbagi pada saat coach dan kebetulan saya nanti coach di kelompok yang pertama. Oke, perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ana, nggih, baik saya di Bali Diklat. Kalau lihat dari NIP saya itu saya di Bali Diklat sejak tahun berapa Bapak dan Ibu? Ayo sambil mengenal. Kan ini kaitannya manajemen ASN ini. Saya nggak tanya 2005. tanggal lahir saya. 2005. 2005, 2005, Bu. Oke, 2005. 2005 nggih, 01 2005 Januari. 2001 berarti Januari Januari 2005. 2002. Sudah ada NIP-nya, Mbak. Iya, sudah ada NIP-nya itu kan, maka biar adik-adik kan tahu gitu ya, oke ya. Kemudian tadi disampaikan saya WI ahli madya, tetapi karena memang untuk angka kreditnya sudah memenuhi keutama, ini ada reward gitu ya dari pemerintah, diperbolehkan naik pangkat tanpa naik jabatan. Jadi walaupun pangkat saya sudah 4D, tetapi karena belum ada kuota untuk Widya Iswara ahli utama, maka saya masih tetap di WI ahli madya, tetapi dinaikkan pangkatnya ke 4D ya. Nanti sharing gitu ya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik semua ini rata-rata jabatan fungsional kan, maka
jabatan fungsional itu ya tentunya nanti bisa maju karirnya ya sesuai dengan memang apa yang bisa kita lakukan. Kemudian saya termasuk orang yang jadi WI pertama itu 2012 ya, saya termasuk orang yang suka belajar begitu ya, maka hampir tidak pernah ketika ada penugasan terkait pelatihan itu saya tolak, itu tidak ya. Bahkan selepas saya selesai kuliah S3 di 2023 pun keingintahuan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, utamanya karena saya memang mengambil fokus spesialisasi di pendidikan, maka saya juga ikut kegiatan di Kemdikbud dan di Kemdikdasmen dan pernah juga ikut kegiatan di Kominfo ya. Ini sekilas saja. Kemudian untuk ya ini rumah saya, Bapak dan Ibu dekat dengan Balai Diklat Keagamaan Semarang. Mungkin adik-adik nanti akan 3 hari ya di Klasikal akan hadir ke Balai Diklat. Nanti kalau mau ngintip-ngintip tulisan saya, monggo silahkan masuk ke Google Scholar saya, nggih. Tulisan-tulisan semuanya ada di situ, nggih. Ya, kemudian ini tadi riwayat pendidikan ya, S1, S2, S3 semuanya saya tempuh di UNES ya karena terkait dengan izin belajar dan seterusnya yang kebetulan memang S2 dan S3 itu saya tempuh ketika saya sudah menjadi PNS di Balai Diklat Keagamaan Semarang, maka tidak mengambil di luar Semarang gitu. Kemudian ini sharing experience yang pernah kami lakukan gitu ya. Tentunya lebih banyak pada aspek pendidikan karena memang dari pengalaman studinya dan seterusnya ya termasuk ya pengembangan pada Kemdikbud ataupun pernah di 2024 ini ngajar mahasiswa di mengikuti praktisi mengajar Kemdikbud kebetulan dapat kampusnya itu Universitas Negeri Surabaya ya. Mungkin itu saja adik-adik semuanya untuk perkenalan ya nanti kita bisa berkomunikasi lagi gitu ya karena kita masih banyak waktu untuk saling mengenal satu sama lain ya nanti terutama untuk yang kelompok 1 nanti kita akan bertemu nanti sampai terakhir pada seminar laporan aktualisasi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, monggo untuk yang kelompok 1 dan 2 bisa live ya. Nanti untuk yang kelompok 1 dan 2 masuk sesuai yang sudah kami infokan di grup, nggih. Nanti masuknya jam 9.45, jadi saya ada spelling waktu 15 menit. Kalau nanti misalnya berkelebihan atau apa, atau mungkin saya mau ke kamar mandi dan seterusnya. Gitu, Bapak dan Ibu, monggo untuk kelompok 1 dan 2 bisa meninggalkan room dulu, nanti bisa masuk lagi jam 9.45. Matur nuwun. Oke, yang kelompok 3 dan 4. Permisi Bu. Oke, oke, monggo. Oke. Bu Dia Novita mungkin bisa log out dulu, Bu. Nggih, monggo bisa melaksanakan kegiatan yang lainnya, nggih. Oke, kelompok 3 4 ini berarti 11 sama 10, nggih. 21, ya oke sudah semua, nggih. Baik, Bapak dan Ibu saya lanjutkan, nggih. Saya lanjutkan untuk kegiatan kita ya hari ini sesuai yang ada di jadwal kita sudah masuk pada agenda yang keberapa, adik-adik semuanya? Agenda ketiga, Bu. Agenda ketiga itu apa? Coba sambil Peran dituliskan Manajemen detail. ASN, Manajemen peran ASN. manajemen kedudukan, ASN, dan smart Dan ASN. smart ASN. Dan peran ASN, ASN dalam manajemen dan smart Dalam ASN. dalam smart governance. Oh Formal. iya, smart smart governance. governance. Kalau kemarin agenda 1 apa? Bela Bela negara negara. dan wawasan Bela kebangsaan. negara. Karo ngiling-ngiling iki. Oke, Bu. Wawasan kebangsaan. Kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, oke. Agenda 2, Nilai-nilai berakhlak. Nilai Nilai-nilai berakhlak. berakhlak. nilai-nilai Nilai berakhlak. berakhlak. Nilai-nilai berakhlak itu apa wae?
berorientasi berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, harmonis, loyal, loyal, Asertif, kolaboratif. kolaboratif. Oke, jadi ini untuk agenda ketiga ini ya nanti Bapak dan Ibu, adik-adik semua ini lanjutan, nggih, lanjutan pada agenda pertama dan kedua ya terkait nanti isinya betul ada dua, ada manajemen ASN dan ada smart ASN. Oke. Oh ya, mungkin saya infokan di awal ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa memakai dua perangkat gitu karena nanti saya beberapa kali akan menggunakan link-link platform digital untuk proses assessment, ada assessment ya refleksi lah sebenarnya itu proses refleksi karena adik-adik semua kan sebenarnya pada hari ini dengan saya ini kan saya hanya memberikan penguatan. Materi sudah adik-adik pelajari pada saat mengikuti kegiatan MOOC. Tentunya kalau 2 jam pelajaran ini saya harus menjelaskan semua isi modul 3 ya di Smart ASN dan Manajemen ASN waktunya nggak akan mencukupi. Maka nanti di sini saya bukan sebagai narasumber ya, mungkin saya infokan dulu ya, saya hanya sebagai fasilitator mendampingi adik-adik semua ya untuk lebih memahamkan gitu ya terkait tentang yang di agenda 3 ini. Tentunya nanti hal-hal yang pada saat MOOC itu belum belum apa ya adik-adik itu kayak belum klik, belum yakin dan seterusnya nanti bisa di-sharing, didiskusikan pada hari ini. Gitu nggih, sepakat nggih? Oke. Nanti untuk kegiatan kita ya tentunya tadi saya sudah dikenalkan oleh Mbak Anafa ya. Nanti adik-adik semua gitu ya perkenalan secara nanti nama ya disebutkan nama jabatan instansi unit kerjanya nanti cepat saja secara bergantian. Kemudian nanti harapan dan target adik-adik semua karena ini adalah sinkronus yang pertama nanti saya sudah menyiapkan Padlet. Kemudian persepsinya tentang ya kurikulum, kompetensi dan sasaran pelatihan dasar CPNS itu seperti apa. Oke, adik-adik, mari kita awali ya dengan berkenalan nama, instansi dan jabatan, aturannya raise hand dan nanti sampaikan secara lisan. Karena nanti kalau tidak raise hand, saya juga tidak tahu siapa yang mau berbicara karena kan layarnya cukup banyak. Ayo, monggo silahkan cepat saja ya supaya saya bisa mengidentifikasi nanti kaitannya dengan penugasan-penugasan kita supaya sesuai gitu ya dengan tusi jabatan adik-adik semuanya. Silahkan. Ya, oke Pak Slamet Triadi. Oke, Pak di-unmute dulu Pak. Ngapunten, supen. Iya, nggak apa-apa. Izin, nama saya Slamet Riyadi, asal dari Kabupaten Kudus, jabatan sebagai guru ahli pertama bimbingan konseling saat ini di unit kerja MTS Negeri 1 Kudus, Bu. Terima Oke, kasih. guru BK nggih. Oke, lanjut. eh Inarotul Faiza. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Inarotul Faiza. Saya sebagai guru geografi di MAN 1 Banjarnegara. Mapelnya apa, Bu? Suaranya terputus. Mapelnya apa? Guru geografi, Bu. Oh, geografi. Oke. Oke. Terima kasih. Yang lain, ayo. Pak Hendi. Hendi Rizky Pradana. Ya Bu, selamat pagi Bu Ratna. Perkenalkan nama Pagi. saya Hendi Rizky Pradana untuk jabatan Guru Ahli Pertama TIK Bu untuk instansi MTS Negeri 4 Wonogiri. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih Pak Hendi. Selanjutnya Pak Muhammad Fakih. Bimbingan. Kenalkan nama saya Muhammad Tapi namanya aku kan dengan bimbing Kecamatan undang-undang. akhirnya Jadi kalau di memutuskan sana, Kabupaten Temanggung menjadi penghulu ahli pertama. Oh, penghulu nggih. Nggih. Oke, matur nuwun. Selanjutnya Pak Abdullah Ahyar. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Akhyar, dipanggil Akhyar. Saat ini bekerja di instansi KUA Moyudan Sleman, Yogyakarta sebagai penyuluh agama Islam.
Oh, penyuluh. Kalau tadi penghulu ini penyuluh. Oke. Selanjutnya Pak Yusuf Setiawan. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Yusuf Setiawan, unit kerja di UIN Wali Songo Semarang sebagai dosen asisten ahli. Terima kasih. Anunya apa Pak? Pak, jurusannya apa Pak? Pendidikan Bahasa Arab, Ibu. Oh, pendidikan bahasa Arab. Oke, dosen bahasa Arab. Oke. Selanjutnya Pak Tri Eko Susilo. Baik, selamat pagi Bu Ratna. Perkenalkan, Pagi. saya Pak Susilo, biasa dipanggil Koko. Saya saat ini menjabat pada Pranata Komputer di instansi Kanwil Kemenak Jateng, Ibu. Oke, terima kasih ya Prakom ya. Oke, selanjutnya Robi Hermawan. Baik, terima kasih Mungkin Bu. bisa diturunkan. Ya, oke. Nama saya Robi Hermawan, jabatan saya penghulu ahli pertama di KUA Jogonalan, Klaten. Oke, terima kasih Pak Robi. Selanjutnya Bu Nurul Isnaini. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Nurul Isnaini, bisa dipanggil Nurul. Saat ini saya bekerja di MTS Negeri 2 Kebumen sebagai guru ahli pertama guru fikih. Terima kasih. Oh, guru fikih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Bu Ulfatun Nisa. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Ulfatunisa Hidayati. Saya bekerja di MAN 1 Klaten sebagai guru ahli pertama geografi. Oke, lanjut. Selanjutnya Pak Sofian Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Haji. Saya dari UIN Kiai Abdurrahman Wahid Pekalongan, jabatan sebagai Pranata Komputer. Oke. Kemudian Bu Nasihatul Hasanah. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Nasihatul Hasanah, saat ini di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kebumen sebagai guru akidah akhlak. Terima kasih. Oke, makasih. Kemudian Pak Saiful Hidayatullah. Terima kasih Bu, perkenalkan nama saya Saiful Hidayatullah, jabatan penghulu ahli pertama di Kemenak Kabupaten Tegal. Nanti Tegal, oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya Marcelinus Ongko Wijoyo. Perkenalkan nama saya Marcelinus Ongko Wijoyo. Instansi saya ada di kantor Kemenak Kabupaten Magelang, jabatan sebagai penyuluh agama Katolik. Oke, penyuluh agama Katolik. Oke, terima kasih Pak Marcelinus. Selanjutnya Pak Muhammad Rafiq Fauzi. Ibu baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Fauzi, saya bekerja di instansi KUA Kecamatan Delambi Kabupaten Klaten, jabatan penghulu ahli pertama. Oke, penghulu nggih, matur nuwun Pak Rafiq. Selanjutnya Pak Muhammad Al-Amin. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Amin. Saya sekarang bekerja di KUA Kecamatan Gunung Wongkal Pati sebagai penghulu ahli pertama. Oke, penghulu. Oke, matur nuwun. Bu Nancy Fania. Pak Muhammad Rafiq mungkin bisa diturunkan. Oke, udah. Bu Nancy. Kok nggak jelas Ibu? Dari mana Bu? Dari MAN 2 Gerobokan Ibu. Oh, MAN 2 Gerobokan. Mapelnya apa Bu? Bahasa Jawa. Oh ya, oke. Selanjutnya Bu Wasilatul Hasanah. Oke, Bu, perkenalkan saya Wasilatul Hasanah, asli dari Kabupaten Pekalongan. Saat ini bertugas sebagai guru bahasa Arab di MTS Negeri 5 Brebes. Oh, MTS 5 Brebes. Oke, aslinya Pekalongan nggih. 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 Oke, selanjutnya Bu Yusrina. Oke, ya Bu, perkenalkan nama saya Yusrina Nurdianati. Saya asli dari Salatiga. Penempatan saya di UIN Salatiga sebagai dosen statistika. Terima kasih. Oke, sami-sami. Terus kemudian selanjutnya Bu Hanifah. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fasyani. Saat ini saya tinggal di Kulon Progo, Yogyakarta. Dan unit kerja saya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sleman sebagai guru TIK. Oh, guru TIK, oke. Selanjutnya Pak Wali Al-Akbar. Terima kasih Ibu Ratna. Perkenalkan nama saya Wali Al-Akbar. Saat ini bekerja di KUA Kecamatan Trocok, Kabupaten Klaten sebagai penghulu ahli pertama.
Oke, penghulu. Oke ya, berarti ini adik-adik semua ya ini lumayan. Ada guru, ada penghulu, ada penyuluh, kemudian ada dosen, dan ada yang pranata komputer. Baik, saya lanjutkan ya. Terima kasih untuk apa namanya perkenalan singkatnya ya. Ini tadi di awal sudah saya sampaikan ya bahwa di struktur kurikulum kita ini saat ini kita masuk pada di agenda ketiga atau di kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Tentunya nanti setelah tiga agenda ini kita lalui ya, adik-adik akan memasuki pada agenda keempat, habituasi, yang nanti isinya di sini adalah dari proses pembimbingan untuk menyusun yang namanya rencana aktualisasi sampai nanti adik-adik mengaktualkan di tempat tugas masing-masing, kemudian ada pembimbingan penyusunan laporan aktualisasi, kemudian nanti adik-adik semua akan hadir di BDK Semarang untuk melaksanakan kegiatan klasikal ya, untuk melaksanakan kegiatan klasikal yang tentunya itu nanti salah satunya adalah kegiatan untuk ujian ya, ujian atau di seminar untuk laporan aktualisasi. Ya, kemudian tentunya ya ini sebagai pengingat saja adik-adik semuanya tentunya kemarin sudah mengikuti tahap MOOC sebelum kita blended learning pada pagi hari ini ya, bahwa di agenda ketiga ini ya nanti akan ada dua bahasan ya. Yang pertama adalah tentang manajemen ASN, di mana di manajemen ASN ini nantinya akan memberikan pemahaman secara utuh mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik ASN seperti apa, konsep sistem READ dalam pengelolaan ASN. Ini seperti apa. Nah, tentunya ini semua ya sudah adik-adik dapatkan pada saat kegiatan MOOC. Kemudian nanti untuk Smart ASN ya adik-adik semua ya tentunya di sini kompetensi dasar yang ingin dicapai ini pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, kemudian pilar literasi digital sampai implementasi, dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Kenapa pada agenda 3 ini menjadi satu hal yang penting? Sebenarnya semua agenda penting ya adik-adik. Nanti kaitannya dengan perancangan yang namanya rencana aktualisasi. Adik-adik semua agenda 3 ini memiliki dua peran. Peran yang pertama adalah ketika kemarin pada agenda 1 adik-adik sudah dilatih untuk melakukan identifikasi isu, betul? Sudah? Sudah. Oke, sudah diajari cara menapis isu? Sudah. Sudah kan? Sudah diajari cara napis isu nganggo apa wingi? Bisa pakai USG, Ya, pakai APKL. USG sama APKL dan APKL. Fishbone. Oke, jadi ini sambil review ya, review kemarin yang pada agenda yang pertama. Jadi pada yang agenda pertama, adik-adik kemarin sudah mencoba menapis isu, melakukan identifikasi isu. Melakukan identifikasi isu, kalau nanti diaktualkan, dibuat rencana aktualisasi, itu nanti isunya yang diidentifikasi minimal 5. Nah, dari 5 isu yang adik-adik temukan di instansi adik-adik, nanti adik-adik akan menapis isu. Ya, pakai APKL dan USG. Oke. Dari hasil tapisan isu nanti akan dipilih satu core isu, gitu kan? Nah, satu core isu itu nanti adik-adik harus membuat analisis lebih lanjut. Tujuan melakukan analisis dari core isu apa? Tentunya nanti adik-adik akan mengetahui sebenarnya permasalahannya apa. Nah, adik-adik semua sebagai seorang CPNS akan masuk.
memberikan gagasan kreatifnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka Fishbone itu dilakukan ketika nanti sudah ditapes ya dengan APKL dan USG dapat core isu, kemudian nanti adik-adik buat Fishbone. Nanti akan ada di pembelajaran ini ya sampai pada identifikasi isu, penapisan isu dan seterusnya. Nah, peran manajemen ASN dan Smart ASN ini adalah pada sumber isunya. Maka sumber isu nanti yang adik-adik selesaikan itu diidentifikasi. Sumber isu ini adalah sumber isu di manajemen ASN atau di Smart ASN. Gitu. Kemudian nanti dari situ ya adik-adik semuanya pada agenda 2. Pada agenda 2 adik-adik itu kemarin apa agenda 2 tentang nilai-nilai dasar Berakhlak. nilai-nilai dasar berakhlak. berakhlak. Adik-adik sudah tahu tadi saya tanya berakhlak itu apa saja. Oke, sudah tahu berorientasi pelayanan dan seterusnya. Maka nanti adik-adik di agenda yang keempat atau habituasi ini adik-adik nanti yang namanya nilai-nilai dasar PNS itu tidak hanya diucapkan, tetapi nanti betul-betul aktual di dalam kegiatan aktualisasi adik-adik semua ya. Nanti akan ada eh, pembimbingan khusus nanti untuk kegiatan coaching. Ini saya hanya mengkaitkan. Nah, kemudian skenario pembelajaran untuk agenda ketiga ini adik-adik ya. Biar nanti jenengan tidak kaget itu nanti kalau dibuka di BLC gitu ya. Jadi untuk kegiatan H1 itu H1 itu hari ini ya adik-adik kalau di jadwal itu kita H1 itu H10 atau hari ke-10. Tentunya nanti pada kegiatan sinkronus karena hanya 2 JP ya nanti maka kita setengah 10 selesai. Kemudian mungkin saya infokan kegiatan asinkronusnya itu cukup panjang 10 jam pelajaran. Maka nanti adik-adik ya untuk kegiatan asinkronus tugas individunya ada 2 seperti biasa nanti learning journal dan yang kedua membuat konten video aku, instansiku dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Ini untuk tugas individu yang kedua. Kemudian nanti akan ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini sebenarnya untuk memberikan pengalaman secara langsung adik-adik untuk melakukan identifikasi dan analisis isu aktual terkaitnya ini permasalahannya tidak boleh permasalahan yang terlalu jauh dari instansi adik-adik. Mungkin kemarin pada saat agenda 1 kan adik-adik itu isunya isu kontemporer ya. Isu nasional gitu. Atau isunya isu apa kemarin? Di agenda 1. Isu di masing-masing Di instansi, universitas juga, Bu. Bu. Oke, sudah di isu Instansi. instansi ya. Nanti Bapak dan Ibu, adik-adik pilah semua. Isu-isu yang di instansi itu harus isu-isu yang terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nanti boleh misalnya di satu kelompok itu ada satu kelompok nanti kita 5 sampai 6 orang ya. Jadi nanti pembagian kelompoknya itu adalah kelompok 3 dibagi 2 kelompok kecil, kelompok 4 nanti dibagi 2 kelompok kecil. Jadi saya nanti namakan biar gampang kelompok 3A, 3B dan kelompok 4A, 4B. Itu untuk sinkronus, asinkronusnya. Kemudian untuk hari kedua atau hari kedua di agenda ketiga atau hari ke-11. Hari ke-11 ya, hari ke-11 itu besok hari Senin ya. Tentunya nanti kita akan melakukan paparan. Yang kita paparkan hanya tugas yang kelompok. Untuk yang tugas individu nanti tidak ada pemaparan ya. Hanya nanti Bapak dan Ibu nanti akan ada ketentuannya. Bapak dan Ibu bikin video. Semuanya ini khusus untuk agenda 3 kami sepakat dengan seluruh pengajar di agenda ketiga bahwa untuk learning journal mungkin yang biasanya menggunakan suara saja ya karena ini untuk menunjukkan smart ASN-nya adik-adik semua nanti khusus untuk yang agenda 3 learning journal-nya adalah bentuknya video. Oke, kemudian nanti ada paparan tugas kelompok, kegiatan asinkronusnya semuanya individu karena sebenarnya penugasan di individu ini untuk
bekal adik-adik memasuki agenda keempat atau habituasi. Karena hari ke-11 atau hari kedua sinkronus agenda ketiga, adik-adik itu siang semuanya nanti akan melakukan coaching agenda 1, 2, 3 dengan para coachnya. Ya, kemudian nanti hari ketiga nanti kita akan bersama juga dengan teman-teman di kelompok 1 dan 2 ya. Nanti kita akan memaparkan tugas individu analisis isunya. Tentunya karena 40 peserta semua harus siap. Karena rencana nanti saya pada hari ketiga untuk pengacaan ya akan saya lakukan pengacaan dengan spin wheel gitu biar semuanya siap. Jadi tidak ada saling tunjuk menunjuk siapa yang maju. Nanti semuanya baik pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya untuk tugas individu keempat yang disiapkan terlebih dahulu ini nanti akan dipaparkan pada hari yang ketiga. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan untuk gambaran besar pelaksanaan kegiatan pada agenda yang ketiga. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada? Atau Izin Izin, nih, Bu. Bu. Nggih, silakan. Siapa dulu nih? Pak Selamat atau saya? Ya makanya resen dulu. Kalau nggak resen kan saya Oh juga iya, nggak iya. kelihatan. Iya. Oke, Bu Ina Rotul Faizah ya. Kalau bisa kalau bertanya resen ya biar saya juga kelihatan karena layarnya kan saya agak kecil karena kan untuk tampilan di layar. Oke, silakan. Mohon izin bertanya, Bu, itu terkait yang tugas asinkronus untuk yang individu, maaf, untuk yang tugas kelompok 1, LK3, kan itu ada analisis isu aktual. Mohon maaf, Bu, karena tadi di sini agak putus-putus. Iya. Itu isunya, kalau misalnya kita kan kelompok tadi kan dibagi jadi 3A sama 3B, berarti Iya. masing-masing 5 orang gitu ya, Bu, satu kelompok ya, Bu. Hmm. Nah, itu isunya satu atau dari 5 orang terus dijadikan satu atau bagaimana tuh, Bu? Ya. Mohon Eh, arahannya, terima Ya kasih. kalau bisa lebih dari satu karena ketika kita melakukan identifikasi isu kan tentunya di satu instansi pun malah bahkan bisa lebih satu kelompok 5 orang nih. Satu kelompok 5 orang bahkan mungkin di satu instansi itu juga isunya lebih dari satu juga gitu ya. Oke. Ya itu kalau bisa ya semua dari anggota kelompok itu nanti bisa menyampaikan karena ini hanya di asinkronus yang tugas kelompok ini hanya mengidentifikasi dan menganalisis isu terkait manajemen ASN. Jadi nanti kalau bisa ya ada apa ya namanya ada masukan dari teman-teman di satu kelompoknya. Baik. Jangan hanya satu ya. Iya, Bu. Nanti Baik, Bu. kalau satu jenengan melakukan analisis isunya misalnya besok sampai ke core isu karena ini kan pola pikir kita awal ya bahwa ketika kita akan menyusun yang namanya rancangan aktualisasi kita akan melakukan yang namanya environmental scanning. Ya, environmental scanning di mana adik-adik semua peka. Ya, peka terhadap apa? Peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan. Gitu nggih? Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Pak Slamet Riyadi, silakan. Iya, Bu. Terima kasih. Nyambung dengan penanya pertama tadi, Bu. Jadi dengan tugas kelompok, saya sudah buka tadi malam detail tugas-tugasnya untuk asinkronus. Memang minimal 3 isu ya, Bu, yang ada di tugas. Nah, ini apakah boleh dari misal karena kami kelompok, 2 instansi, 3 instansi di antara kami, atau Iya, cukup nggak ambil apa-apa. sampel satu saja seperti itu, Bu. Terima kasih. Oh, jadi gini, nggih. Jadi memang supaya terpisah itu ya. Jadi untuk nanti yang A, 3A dan 4A nanti ngambil isunya mengidentifikasi isu yang terkait manajemen ASN. Untuk yang 4B dan 3B nanti yang smart ASN. Kenapa di situ 3 isu? Karena kan terkait manajemen ASN itu kan subnya kan ada 3 ya, ada Iya. tentang kedudukan dan peran, ada hak Pelayanan. kewajiban, kode etik ya itu. Iya. Kemudian untuk smart ASNG gitu ya. Jadi Yang monggo yang ini, Bu, nanti mohon mau maaf. diambil kalau misalnya nih, misalnya pas kelompoknya KB iki guru kan hampir sama kan. Kan kalau misalnya di madrasah itu kan permasalahannya hampir sama gitu ya. Tetapi kalau misalnya delalah kelompoknya kok ono penyuluh, ono guru ya nanti monggo diakomodir saja.
Oke, terima kasih Bu. Oke ya. Kalau ndak ada, saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan, maka tadi di awal itu ya, saya menyampaikan kalau bisa sambil bawa HP, tapi ini nanti linknya juga saya berikan ke adik-adik. Jadi adik-adik ini saya ingin tahu dulu nggih, pengalaman belajar adik-adik selama mengikuti MOOC. Nah, pengalaman yang adik-adik dapatkan saat mempelajari Agenda 3 secara mandiri melalui MOOC itu seperti apa? Kemudian apakah ada kesulitan atau ada hal-hal yang justru memudahkan proses belajar adik-adik semua? Sebentar nanti sambil saya berikan supaya bisa kita klik di sini. Bisa scan barcode atau bisa menggunakan link yang sebentar akan saya berikan di chat room. Oke, silahkan adik-adik ya bisa melihat yang ada di chat room. Silahkan bisa diklik. Bisa diklik untuk link yang saya bagikan atau yang ada di dalam ini tadi. Nah, bisa ya, linknya bisa diakses adik-adik semua. Kaget nggih? Oke. Kalau mau pakai HP, silahkan adik-adik bisa scan barcode ini atau menggunakan link yang saya bagikan di apa tadi di chat room. Oke, silahkan. Oke ya, nanti adik-adik tuliskan ada 2 pertanyaan ya sesuai yang ada di paparan tadi. Bagaimana pengalamannya? Kemudian yang kedua ada kesulitan atau ada yang memudahkan proses, silahkan nanti tinggal klik add comment. Nanti sebelum desain biasanya adik-adik nanti yang belum pernah pakai itu biasanya nanti adik-adik suruh nulis nama. Karena nanti kalau namanya tidak ditulis ya, nanti yang terjadi adalah nama samaran. Silahkan. Oke, ini sudah ada beberapa yang menyampaikan. Salah, salah. Oke. Nah ini, oh sudah diedit Bu Yusrina ya. Jadi kalau bisa nanti ya besok-besok next gitu ya. Kalau misalnya adik-adik nulis gitu ya, biasanya itu nanti di sini ada nama dari aplikasinya ya nanti bisa diganti nggak apa-apa. Ini kalau sementara dituliskan saja di komennya boleh silahkan.
Oke ya. Oke, beberapa menyampaikan karena materinya memang kan modul ya. Modulnya itu PDF itu kan sama dengan video ya. Ya, cuman mungkin adik-adik ya pada saat melaksanakan kegiatan itu ya di MUUC ya pengennya ada istilahnya apa ya tanya jawab gitu kan enggak bisa ya walaupun mendengarkan video gitu ya. Maka adik-adik sebenarnya ya kegiatan blended learning ini ya didesain ya pada kegiatan hari ini itu ya salah satunya untuk adik-adik dapat nanti pada kegiatan blended learning hari ini ya pada kegiatan sinkronus hari ini adik-adik bisa lebih memperdalam gitu ya lebih memperdalam terkait dengan apa namanya terkait dengan materi-materi yang ada di agenda ketiga. Oke, kemudian sebenarnya ini kuis ini ya nanti akan saya kirim di grup aja nggak apa-apa. Silahkan ini kuis terkait agenda ketiga. Jadi ini memang pemahaman awal adik-adik ya. Silahkan bisa sebentar. Adik-adik bisa klik joinmyquiz.com. Kemudian kodenya 27725884 atau bisa scan QR code-nya ya untuk menyelesaikan kuis agenda 3 ini. Nggak apa-apa, ini tidak memengaruhi nilai kelulusan ya. Hanya nanti akan saya lihat ya kalau sekarang itu guru kayak model asesmen awal. Asesmen awal yang saya lakukan untuk adik-adik semua terkait kuis ya. Nanti ada 16 pertanyaan, adik-adik nanti bisa dijawab ya. Bisa dijawab melalui ini join my quiz. Kemudian untuk kodenya 27725884. Silahkan gitu ya, silahkan bisa dibuka kembali ya. Ini memang untuk agenda yang ketiga ini saya lebih banyak menggunakan platform-platform digital nggih. Ya salah satunya ya untuk penerapan Smart ASN ya, tentunya Smart ASN di kegiatan pelatihan. Oke, join my quiz. Join quiz. Oh, S-nya 1, Z-nya 1. Oke. Pak Selamat Riyadi, silahkan. Mohon izin Bu, ini sekolahnya saya cari belum muncul di pilihan sekolah Anda sebelum Nggak, mengisi. tuliskan aja Pak. Nggak apa-apa, diketik bisa nggak? Jadi kan baru pertama nggih. Nggih, betul. Ya itu sebenarnya datanya bukan data untuk kami, tetapi data untuk kuisisnya Pak. Boleh kalau misalnya pakai laptop enggak? Boleh di share screen kalau pakai laptop. Ini Biasanya tadi pakai memang HP, Bu. suruh ngisi data nggih. Ya ditulis aja. Diketik bisa nggak? Tidak bisa, Bu. Atau asal pilih sekolah saja dulu, Bu. Asal aja nggak apa-apa.
Itu untuk data sana, bukan untuk saya. Nggih, Izin Ibu dan Mas Selamat nggih. nggih. Tadi saya juga pas pakai kode QR itu suruh masukkan data sekolah. Tapi pas saya ngeklik ini, saya tulis alamat join my quiz. Terus itu yang paling atas keluar enter kode. Jadi nggak suruh ngisi data Oke, sekolah lagi. berarti Nggih, tuliskan jadi aja nggih join my tuliskan quiz saja. ya. Nggih, heeh. Oke. Coba bisa dicoba pakai join my quiz, terus kodenya itu sudah saya tuliskan. Nggih. Nggih. Ini memang sengaja tidak saya tampilkan ya, biar Bapak dan Ibu bisa fokus. Dan ini memang untuk ya nanti untuk asesmen awal saya nanti. Dan mungkin kami infokan ya di awal bahwa ini tidak ada terkait dengan nilai terakhir itu enggak. Ini hanya refleksi awal aja, refleksi awal kan karena adik-adik kemarin sudah melaksanakan kegiatan MOOC, nggih. Tentunya ada beberapa memang yang harus kita laksanakan. Oke. Oke, ini beberapa juga masih ada yang menulis di Padlet. Nanti silakan nanti Padletnya sambil diisi, upayakan semuanya ngisi karena nanti jam setelah kegiatan ini selesai nanti akan saya downloadkan, saya kirim ke grup. Karena nanti tempat Padletnya akan saya pakai untuk kelompok yang lain gitu ya. Ya, jadi nanti saya downloadnya nanti kalau semuanya sudah memberikan pendapatnya di situ. Oke, silahkan kuisnya singkat-singkat kok. Memang 16 tapi pertanyaannya sedikit-sedikit, nggak panjang-panjang. Oke, sudah. Semuanya sudah bisa kan masuk ke kuisnya?
Oke, sudah ya. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Oke, sudah selesai untuk kuisisnya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke. Dah. Oke, adik-adik ya. Jadi tadi untuk refleksi awal saja bahwa kemarin tadi ya adik-adik juga sudah menyampaikan terkait pengalaman belajar dengan MOOC memang materinya cukup banyak, tapi ya secara prinsip masih bisa adik-adik semua ikuti gitu ya. Oke, baik adik-adik ya. Jadi tujuan pembelajaran agenda 3 ini tentunya nanti adik-adik akan kita bekali itu ya. Jadi nanti untuk materi mata pelatihan ini disampaikan integrasi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Nah, maka nanti agenda pembelajaran ini ya tentunya untuk membekali adik-adik semua pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Ya, muaranya nanti tidak hanya ASN-nya yang smart, tetapi ide-ide kreatif dari adik-adik semua itu nanti bisa menjadikan pemerintahan yang smart ya, yang smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Ingat adik-adik semua ya, di sini adik-adik tidak hanya sebagai pelayan publik atau pelaksana kebijakan publik ya, tetapi adik-adik ini juga punya peran. Ya, ketika adik-adik sudah mendaftarkan diri menjadi PNS, menjadi ASN, maka di sini adik-adik ini juga memiliki peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemarin sudah dibahas banyak pada saat agenda 1 ya, adik-adik harus menunjukkan bahwa adik-adik itu adalah ASN, pelaksana kebijakan publik. Maka kita sebagai ASN ya jangan menjadi orang yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang mungkin orang yang di luar PNS terkadang meminta konfirmasi dari kita. Dan juga mungkin contoh ya, ini contoh real kecil saja di lingkungan saya. Kebetulan di lingkungan saya itu juga ada PNS, tidak hanya saya ya, adik-adik ketika di grup RT mengumumkan misalnya pasang bendera ini kan di bulan Agustus ini kan kita masang bendera dari tanggal 1 sampai 31 Agustus kan adik-adik. Nah ini kalau adik-adik semua ASN ini ya harus memberikan contoh. Jangan malah ASN digaji negara kon masang bendera we rasa-rasen. Karena orang yang akan menilai siapa nanti? Yang akan menilai ya masyarakat. Suami saya kebetulan bukan orang yang PNS itu ya. Beliau itu di dosen Universitas PGRI Semarang swasta kan. Maka ketika melihat ada ASN kok dia itu nggak mau apa ya nggak mau masang bendera itu marah-marahnya luar biasa. Katanya gini digaji negara kok ora gelem masang bendera ora gelem. Lah, ini kita mengingatkan diri saya dan juga diri adik-adik semua ya bahwa adik-adik semua ini tidak hanya sebagai pelayan publik, tetapi juga pelaksana kebijakan serta pemersatu dan perekat bangsa. Nah, kemudian ini tadi sudah sempat saya infokan ya terkait dengan keterkaitan dengan agenda 1 ya, tentunya tadi ya adik-adik memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara, menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Kemudian agenda 3 ini pintu masuk ke agenda habituasi karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan nantinya pada gagasan kreatif ini untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Bahwa nilai-nilai berakhlak itu di agenda kedua.
aktualisasi berakhlak dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi pembiasaan di agenda keempat. Yang pada akhirnya nanti peserta Latsar ini menunjukkan sikap dan perilaku sebagai PNS yang profesional dan berkarakter. Ini untuk overview yang ada di dalam modul manajemen ASN ya adik-adik. Di sini nanti di dalamnya ada ketentuan umum dari asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, jenis, status, kedudukan, jabatan ASN, hak kewajiban, kelembagaan. Semuanya ini ada di dalam ketentuan umum. Kemudian untuk pengelolaan ASN ya, di sini kaitannya dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi misalnya ini kemarin adik-adik itu pada saat pendaftaran CPNS itu kita sudah tahu kebutuhan di MTSN ini untuk guru ini berapa, di KUA untuk penyuluh misalnya penyuluh agama Katolik butuhnya berapa itu sudah disusun dengan yang namanya menggunakan Anjab ABK dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi nggak bisa nih misal dari kepalanya Balai Diklat Keagamaan Semarang misalnya, atau dari WI BDK Semarang punya anak lulusannya bahasa Arab misalnya. Sesuk buka ke lowongan gue bahasa Arab itu nggak bisa ya karena ketika menyusun dan penetapan kebutuhan itu berdasarkan Anjab ABK. Ya, pengadaan juga dilakukan secara transparan untuk pengumumannya, pelaksanaan tesnya, dan segala sesuatunya. Kemudian terkait pangkat dan jabatan, ini tadi yang mungkin saya bisa memberikan sedikit inspirasi ya bagi adik-adik semua. Saya itu diangkat pertama sama dengan adik-adik dengan golongan 3A sama CPNS karena saya waktu itu juga mendaftar menggunakan ijazah S1 saya menjadi calon Widya Iswara. Hanya memang saat itu ketentuan LAN bahwa Widya Iswara minimal harus S2, maka saya belum bisa langsung diangkat ke WI dan ada syarat waktu itu adalah golongannya 3B. Maka sebelum di 2012 itu saya dari 2005 sampai di 2012 ini saya menduduki jabatan ya, bukan jabatan ya, melaksanakan tugas di Balai Diklat Keagamaan Semarang sebagai staf di Balai Diklat Keagamaan Semarang ya. Karena saya memang pengennya ke Widya Iswara, maka saat itu ya saya harus mau nggak mau harus meneruskan S2. Alhamdulillah berjalan S2 itu saya juga alhamdulillah kuliah sendiri, tidak ada tugas belajar dan lain sebagainya. Saya lulus. Setelah lulus CPNS SK saya ikut TOTWI, kemudian saya diangkat jadi WI. Saya diangkat WI, adik-adik semua golongannya adalah 3B Widya Iswara pertama. Jadi praktis dari 2012 sampai 2025 ini 13 tahun saya sudah naik dari 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, dan 4D. Nah, itu. Jadi saya ya step by step ya termasuk pengembangan karir. Jadi adik-adik saat ini ya, adik-adik itu ketika pengembangan karir jangan hanya menunggu penugasan dari pimpinan. Ya, kalau sekarang kan memang Latsar ini ditugaskan dan itu sebagai persyaratan untuk apa adik-adik? Untuk menghilangkan C-nya jenengan. Untuk menghilangkan C, ben gajine sesuk 100% gitu kan. Maka nanti adik-adik yang penyuluh, yang penghulu, kemudian yang guru, tolong bisa melakukan kegiatan pengembangan karir dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang banyak dilakukan oleh seluruh kementerian melalui kegiatan MOOC. Asal kita ada niat, kita nanti pasti bisa yang, oh ya tadi ada statistisi juga, misalnya ada statistisi ya, statistis itu juga misalnya nanti juga bisa mengikuti ke BPS. Jadi adik-adik nanti mengikuti instansi-instansi pemerintah karena sekarang itu semua instansi pemerintah itu punya yang namanya corporate university, maka kalau yang bagian keuangan ya sinaune mbek Kementerian Keuangan. Kalau sing misalnya penyuluh itu penghulu ya nanti bisa ke Bimas Islam itu ya. Kemudian terkait pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja yang sekarang pakai kinerja BKN, terus penggajian, tunjangan ini juga sudah ditentukan.
penghargaan, nanti disiplin, jaminan pensiun dan hari tua, kemudian perlindungan. Kemudian di dalamnya juga berisi nanti ada sistem merit ya. Sistem merit di situ ada sistem merit dalam pengelolaan ASN dan kelembagaan dan jaminan sistem merit. Kemudian untuk overview modul Smart ASN ya, yang pertama terkait literasi digital, nanti di situ ada percepatan transformasi digital ya. Di dalamnya kemudian ada pengertian dari literasi digital itu sendiri, lingkup literasi digital, implementasi literasi digital, dan peta jalan literasi digital. Kemudian jangan lupa adik-adik di situ juga ada pilar literasi digital. Pilar literasi digital itu ada etika bermedia digital ya. Kemudian ada budaya bermedia digital. Kemudian ada cakap bermedia digital dan ada aman bermedia digital. Tentunya nanti adik-adik ya ketika melakukan identifikasi isu tersebut masuk pada manajemen ASN atau Smart ASN, mungkin nanti adik-adik bisa melihat overview yang ada di dalam modul ini. Nanti untuk bahan tayang sudah saya sematkan, sudah saya upload di BLC, memang sengaja saya kasih folder biar isinya itu nggak terlalu banyak. Nanti di dalam situ ada bahan tayang untuk sinkronus 1, 2, dan 3. Semuanya sudah saya sematkan di situ, jadi nanti bisa adik-adik pelajari. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah implementasi literasi digital dan implikasinya ya. Maka nanti adik-adik bisa gitu ya. Bisa tadi ketika kita melakukan yang namanya environmental scanning tadi ya, Bapak dan Ibu melihat bahasan-bahasan sebenarnya isu-isu ini masuk pada sumber isunya itu manajemen ASN atau Smart ASN-nya. Oke. Kemudian, nah ini saya akan nyambungkan itu sebenarnya apa sih kemarin ketika kita berbicara banyak hal terkait tentang agenda 1, agenda 2, dan agenda ketiga ya. Yang tadi saya menyampaikan bahwa awal ini kita akan melakukan environmental scanning. Yang nanti pada LK ketiga akan kita lakukan secara kelompok. Environmental scanning ini dalam rangka apa? Ya, dalam rangka ya panjenengan dapat melakukan identifikasi isu. Proses environmental scanning ini yang di LK2 adalah secara kelompok, yang nanti pada LK3 maaf, di LK5 nanti adik-adik juga akan melakukan environmental scanning tapi nanti isunya di masing-masing instansi. Ya, kemudian dari identifikasi isu yang tadi di awal saya menyampaikan ya, adik-adik nanti mendeskripsikan isunya dulu. Mendeskripsikan isunya ini tidak boleh berdasarkan asumsi. Tetapi identifikasi isu ini, deskripsi isu ini berdasarkan data dan fakta, dan adik-adik menyebutkan dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Dikaitkan isu-isu tadi, misalnya 5 ya, minimal 5 memang, minimal 5. Kemudian nanti adik-adik mengkaitkan isu tersebut masuk pada permasalahan atau sumber itu di manajemen ASN atau pada Smart ASN. Setelah mendeskripsikan isu, adik-adik menapis menggunakan APKL atau USG. Akan ketemu yang namanya core isu. Ingat, ketika mengidentifikasi isu, ketika menetapkan core isu, harus konsultasi dengan mentor. Pastikan bahwa core isu yang dipilih itu memang core isu yang betul-betul terjadi di instansi adik-adik semuanya. Oke, baru setelah itu ya adik-adik membuat yang namanya rumusan isu. Rumusan isu ini ya hanya satu saja. Lanjut nanti bikin yang namanya analisis isu yang pakai fishbone. Nah, dari analisis isu ini tentunya nanti akan ketahuan
mainnya itu apa sih jenis yang bermasalah gitu kan. Nanti jenengan masuk di sini mencari gagasan kreatif di mana di sini ya nanti termasuk ketika problem solvingnya ini masuk pada agenda ketiga. Nah, setelah itu ya wujudkan gagasan dalam kegiatan ini minimalnya itu 5 gitu ya. Kemudian merumuskan kegiatan, mengaitkan substansinya dengan agenda 2, kontribusi, visi, misi, dan tujuannya itulah. Jadi adik-adik ini nanti alur pikir penyusunan rancangan aktualisasi. Ada yang ditanyakan dulu, ini sekilas dulu. Walaupun besok akan disampaikan lagi pada saat nanti coaching agenda 1, 2, dan 3. Silahkan. Ini mengaitkan dulu untuk seluruh agenda. Silahkan saya beri waktu untuk bertanya dulu. Silakan. Oke, Bu Hanifah. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ingin menanyakan untuk tugas kelompok yang tadi ada analisis isu itu apakah sudah harus pakai data dan fakta atau data dan fakta ini nanti untuk yang individu itu Bu? Terima kasih. Oh ya, ya kalau ini ya ini nggak apa-apa lah nanti kalau untuk yang kelompok ini kita nanti nganggu kiro-kiro sik ngono ya. Ya sebenarnya kalau ada data dan faktanya lebih baik ya. Tapi kalau misal tidak ya ya sementara nggak usah dulu nggak apa-apa. Yang penting ini proses proses adik-adik itu yang utama ini adalah bisa memproses atau bisa mengidentifikasi isu-isu tersebut itu ya. Isu-isu tersebut itu masuk pada bahasan manajemen ASN atau smart ASN. Intinya itu sih yang utama. Itu ya. Oke. Oke, gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nanti soalnya termasuk penjelasan tugas dan seterusnya. Oke, adik-adik. Sekarang saya akan menyetelkan video. Ya, pertanyaannya nanti ada 3. Apa pendapat tentang situasi ini? Apakah mencerminkan ASN yang profesional? Kemudian kira-kira akar permasalahannya apa? Sebentar. Nah, kelihatan kan? Kakak, yang ini dipanasi kan? Lagi api-apian. Jadi supaya putusan ini dibiarkan dalam segala sejarah bahasa hukum. Oke, jadi itu ya videonya adalah video ini pertanyaannya nanti sebentar saya kopikan dulu di chat nggih. Oke, ada 3 pertanyaan dari video yang tadi saya tampilkan, nggih.
Silahkan bisa dijawab melalui chatroom dari video yang tadi kita tampilkan. Nanti situasinya apa sih? Situasi upacara ya. Monggo bisa diketikkan di chat room ya, pendapat tentang situasi ini seperti apa, apakah mencerminkan ASN profesional, terus kira-kira permasalahannya apa. Mohon maaf Bu Ratna masih di mute Bu. Iya, iya, iya. Jadi adik-adik ya tadi ini di sini disampaikan ya. Jadi jelas ya ketika ada situasi upacara kok mainan sendiri ya tentunya
jelas ASN-nya nggak profesional pertama. Ya kedua, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai bela negara, ya berarti kita tidak memiliki kecintaan gitu ya. Kemudian betul, permasalahannya bisa jadi apa? Jelas profesional nggak? Jelas tidak ya. Oke ya, jelas tidak profesional. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kira-kira permasalahannya apa ya? Permasalahannya bisa dari internal si ASN-nya, mungkin bisa juga dari eksternal gitu ya. Dari internal itu apa ya? Dari internal tadi, nilai-nilai berakhlak itu belum terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam tusinya, dalam pekerjaannya. Maka nanti adik-adik supaya yang agenda kedua itu berakhlak itu tidak hanya sekedar tahu, tapi adik-adik nanti betul-betul implement di kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang itu dapat mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak. Oke. Oke. Oke, kemudian tentunya adik-adik ya terkait tentang ASN profesional ini ya adik-adik saya akan lagi ya silahkan gabung ke menti.com ya menti.com kodenya 19212040. Silahkan bergabung ke menti.com. Bentar, saya play dulu. Silahkan gabung ke menti.com kodenya 19212040. Sebentar saya sambil listen. Oke, ada 3 pertanyaan. Oke, 13 orang sudah bergabung, 14 orang. Oke ya, silahkan tuliskan ya untuk ASN profesional menurut adik-adik itu apa? Silahkan dituliskan. Oke, sudah ada 15, kurang 6 orang. Oke, oke sudah. Sekarang ke pertanyaan yang kedua.
Oke, pertanyaan kedua, apa indikator ASN profesional? Oke, oke ya, banyak indikatornya. Mampu menginternalisasi nilai, oke. Oke, semuanya sudah oke ya. Termasuk menjadi ASN profesional ini sesuai dengan kualifikasi yang sesuai dengan kompetensi. Ya, oke. Maka nanti termasuk adik-adik semuanya harus melakukan peningkatan kompetensi itu ya supaya lebih kompeten ya. Salah satunya tentunya nanti adik-adik harus melakukan pengembangan diri. Oke, disiplin dalam bekerja. Seorang ASN memiliki beberapa indikator teknis manajerial. Oke, nilai-nilai berakhlak dan integritas. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Oke, ini sudah ada yang menjawab. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap dan perilaku ASN yang profesional? Oke, 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 baik adik-adik ya. Semoga tadi terkait tentang curah pendapat ya terkait tentang ASN profesional ini ya nantinya dapat adik terapkan gitu ya di instansi dan di masyarakat tentunya. Oke, the last itu ya tidak terasa ternyata sudah 9.34 tapi saya harus menyampaikan untuk penugasannya ya supaya adik-adik lebih paham tadi walaupun secara garis besar gitu ya sudah saya sampaikan. Untuk penugasan ya, untuk penjelasan tugas, ya ini jadi untuk asinkronus yang pertama, ini tugas yang individu terlebih dahulu, nggih. Nanti di BLC juga sudah ada petunjuk, nggih. Jadi tugasnya dua, yang satu adalah learning journal. Learning journal hari pertama ini berarti isinya nanti sinkronus 2 JP dan asinkronus 10 JP. Monggo nanti bisa diselesaikan selepas adik-adik menyusun penugasan kelompok. Nanti hasil dibuat dalam bentuk video pendek, upload di media sosial ya. Nanti mention
Pusbangkom MKMB, BDK Semarang, dan saya, serta instansi masing-masing. Jangan lupa beri tagar. Kemudian nanti upload, mohon maaf, ini karena kemarin kita masih pakai Collabjar, kalau sekarang itu LMS-nya pakai BLC, nanti upload dalam bentuk link. Jadi nanti bisa dituliskan LK1 linknya apa, kemudian LK2 linknya apa. Yang LK2 juga sama, nanti menyusun video, hanya videonya beda. Kalau yang satu itu lebih pada learning journal. Untuk yang video kedua, nanti adik-adik tentang aku, instansiku, dan rencana kontribusiku dalam mewujudkan smart governance. Oke, ini untuk tugas individu. Kemudian untuk tugas kelompok ya di LK3, tentunya nanti untuk LK3 ya dibuat secara kelompok. Adik-adik nanti kemarin sudah ada kelompok 4A, 4B gitu belum? Apa 3A, 3B? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Ibu. Bon, sudah ada. Udah ya, satu kelompok kecil dibagi dua, nggih. Laras. Oke, Nggih, berarti sudah. monggo kita pakai kelompok itu saja, enggak apa-apa ya. Mungkin jenengan juga sudah bikin grup. Jadi nanti ketentuannya yang 4A dan 43A nanti identifikasi isunya yang terkait manajemen ASN. Jadi besok paparannya manajemen ASN dulu. Kemudian nanti yang kelompok 4B dan 3B ngambil yang terkait tentang smart ASN. Nah, sebenarnya di sini yang diminta ini ya kalau bisa yang sesuai dengan data dan fakta yang relevan. Maka tadi saya sampaikan, upayakan isu-isu itu ya, isu-isu tersebut ya tidak hanya dari satu instansi, tapi boleh dari instansi yang lain. Kemudian karena adik-adik ini adalah CPNS golongan ketiga, nanti adik-adik sampai menguraikan dampak. Jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan, dampaknya apa saja, kemudian pihak yang terkena dampak. Jika isu tersebut tidak diselesaikan seperti apa, cukup sampai sini saja, belum sampai pada gagasan kreatifnya. Ya, nanti adik-adik identifikasi ditulis di apa di kalau misalnya bentuknya Word atau boleh adik-adik buat dalam bentuk PowerPoint atau Canva. Nanti di PDF yang diupload di BLC. Besok paparannya kalau yang Microsoft Word berarti tidak nggak double, nggak Microsoft Word nggak PowerPoint karena kalau paparan pakai Word kan ya kurang kurang nyaman gitu ya dan nggak mencerminkan smart ASN-nya. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugas asinkronus yang 10 JP karena ini 10 JP ya maka untuk tugasnya individu 2 kemudian untuk kelompok 1. Silahkan. Pak Slamet Riyadi silahkan. Baik, Bu, untuk tugas kelompok berarti misal kami bikin Canva atau PPT itu juga sama maksimal 10 layer gitu, Bu ya? Enggak sih, Pak. Ini kalau yang Word aja, Pak. Bebas saja kan, soalnya nanti tergantung dari jumlah isunya, Pak. Monggo Iya. bebas saja. Kalau untuk PowerPoint atau Canva, yang penting nanti ada isu, kemudian nanti ada dampak, ada deskripsi isu dan ada dampaknya, Pak. Iya. Monggo. Ini kalau bentuknya Word, Pak. Ya, gitu nggih, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Oke, insya Allah di BLC sudah saya berikan juga untuk petunjuknya sudah saya sematkan. Oke. Monggo nanti selepas ini bisa memanfaatkan waktu untuk kerja kelompok terlebih dahulu, oke. Biasanya kerja kelompoknya di Zoom atau by WA, Pak? Lewat Google Meet biasanya, Bu. Oh, pakai Google Meet. Oke, boleh, enggak apa-apa. Maksudnya sebenarnya kan ini kalau roomnya ada kan sebenarnya kemarin sih ada panitia yang menyiapkan room itu 3A, 3B. Ini mungkin ini ada enggak? Maksudnya kalau enggak ada. Nggak di breakout kayaknya, Karena Bu. ini enggak di breakout ya, nggih. Monggo nanti Bapak dan Ibu pakai platform masing-masing boleh nggih. Oke, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak, Kalau mungkin perlu di breakout bisa kita siapkan, Mbak. Hah? Lah itu teman-teman mau mau tetap di Zoom ini untuk diskusi kelompok 3 4, 3A 3B, 4A 4B atau bagaimana?
Udah disiapkan untuk Google Meet, Bu. Oh, udah pakai Google Meet Ya. Mbak Ana, udah biarin aja. Iya. Ya, oke ya. Adik-adik kalau sudah gitu karena ternyata wis molor 10 menit ya. Saya mau istirahat dulu 5 menit. Nanti sambil menunggu teman-teman yang angkatan 14 ini kelompok 1 dan 2 masuk. Gitu ya adik-adik, sampai berjumpa besok hari Senin jam setengah 10 ya karena pagi ada materi penceramah. Ya, nanti kita info kembali kalau misalnya yang pagi nggak ada ya nanti maju, tetapi sementara kita pakai jadwal awal jam setengah 10. Itu terima kasih adik-adik semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada siang hari ini nggih, dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Untuk Bu Ratna. Terima kasih Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Ratna. kasih. Sami-sami. Terima kasih. Nah, adik-adik silakan langsung ya, langsung bisa.